Ya guys, gue mau sharing sedikit pengalaman gue seminggu ini ya. Seminggu ini sih gue udah bolak-balik ke rumah sakit dari hari Minggu ya, sampai kemarin anak gue sakit yang nomor 3, adanya JJ Enjo, si Baby Ja, dia sakit. Sakit kalau hasil diagnosa lab dan rumah sakit bilang leukositnya tinggi dan CRP-nya tinggi. Leukosit itu dia sel darah putih, sel darah putihnya tinggi, kemudian CRP ada peradangan, sedangkan leukositnya ada infeksi, sehingga tes lab segala macam hasilnya memang tinggi. Kedua posisi itu memang tinggi dan memang harus dirawat karena demamnya naik turun. Gue pikir awalnya mungkin demam berdarah, DBD, takutnya seperti itu. Ternyata bukan, DBD-nya negatif. Memang leukosit hasil dari 2 rumah sakit. Nah, pertama gue masih bingung karena sebelumnya anak-anak gue ini dirawat di RSPI Pondok Indah Puri Kembangan. Karena kebetulan dokternya ini tahun ini udah pensiun karena sudah ada umur, sehingga gue juga bingung ketika anak gue ini biasa ke satu dokter ini. Nah, bingung sekarang mau ke dokter yang mana nih gitu. Nah, karena belum cocok, belum ada nemuin dokter yang cocok di beberapa rumah sakit di Tangerang maupun Jakarta yang cocok. Sampai akhirnya bingung waktu awalnya mau ke rumah sakit yang dekat rumah, yaitu Mandaya, atau salah satu rumah sakit lain. Yang pertama gue datengin adalah salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang. Gue nggak bisa sebut namanya. Di situ gue langsung ke UGD. Minggu siang gue ke UGD, langsung ditanganin. Cuma dari awal gue udah agak worry sih sebenarnya sama petugas-petugasnya yang jutek, petugas-petugasnya yang nggak aware, petugas-petugasnya yang nggak care sama anak gue ya. Begitu datang langsung buru-buru suruh urus registrasi, kayak gua nggak bayar aja gitu. Ditanya terus sama bagian adminnya pakai pribadi apa asuransi. Gua coba iseng-iseng pakai BPJS emang bisa gitu. Oh, nggak bisa di sini karena tergantung dokternya, tergantung pasiennya. Kenapa tunggu pasiennya sekarang atau gimana? Padahal gue emang nggak ada niat pakai BPJS. Sama sekali nggak ada niat, karena gue cuma mau nanya doang. Nah, gue pembayaran semua pribadi. Akhirnya tuh kayaknya petugasnya udah agak kesel kayaknya atau gimana, gue nggak ngerti deh. Akhirnya gue registrasi segala macam, cuma pilih kamar. Kemudian gue kepilih kamar, ke bagian registrasi lain lagi, pilih kamar. Gue survei, baru kali ini anak gue dirawat, gue survei kamarnya karena gue dari awal kayaknya udah feeling nggak enak, bad feeling lah. Akhirnya gue survei ke kamarnya. Pertama gue tanya kamar kelas 1 dan kelas VIP. Nah, kelas 1 ada 2 macam, ada kelas 1 yang 2 ranjang, ada kelas 1 yang 1 ranjang, tapi kamar mandinya terpisah guys, kayak motel jadinya, kamar mandinya di luar. Nah, akhirnya nanti gue tunjukin kamar seperti apa. Itu untuk kamar kelas 1 harganya lumayan mahal, hampir 1 juta. Kemudian VIP-nya sekitar 1.800.000 semalam. Akhirnya nggak banget pokoknya kelas 1-nya. Akhirnya gue pilih yang VIP. VIP-nya juga biasa banget, kayak mirip kayak rumah sakit umum lah ya gitu. Untuk harga 1.800.000 terlalu nggak worth it menurut gua. Begitu juga pelayanannya gitu. Perawatnya, dokternya itu sangat tidak worth it menurut gua. Nah, udah akhirnya pilih VIP. Kemudian mau pasang infus. Nah, ini yang gue sebel adalah pasang infus. Perawat di sana tidak ada yang menggunakan sarung tangan, baik suster maupun perawat cowoknya yang pasang infus. Jadi pertama di tangan kanan 2 kali nggak keluar, nggak ketemu pembuluh darahnya atau gimana nggak ngerti, udah ditusuk 2 kali. Dia tidak pakai sarung tangan sama sekali. Kemudian akhirnya dicoba tangan kiri, akhirnya keluar. Itu pun agak susah keluar darahnya karena mau dites darah juga biar sekalian di lubang infusnya. Nah, ini mereka tidak ada yang pakai sarung tangan. Itu gue masih sabar tuh sebenarnya udah pengen marah
gitu. Kali ini baru lihat kali ini perawat nggak pakai sarung tangan gitu. Ini tuh parah deh pokoknya. Nah akhirnya gua ke ruang rawat inap ya sudah. Akhirnya sampai semalam. Besokannya Senin sore gue pulang ke rumah dulu. Pas saat gue pulang ternyata infusnya macet guys. Nah saat infus macet itu gue lagi nggak ada, kata istri gue, suster langsung mencabut infus atap buang. Ke istri gue laporan, yang gue kaget dong, langsung gue buru-buru ke rumah sakit. Kok infus macet mencabut aja tanpa sarung tangan pula. Akhirnya darahnya muncrat gitu, langsung saat itu gue marah-marah ke suster segala macam. Nah akhirnya gue pindahin saat itu juga, dan saat itu juga siangnya sebenarnya gue juga udah kesel sama dokternya, dokter spesialis anaknya. Saat gue ngomong dia malah buang muka, malah nggak anggap gue ada, malah jelas nyerocos nggak jelas segala macam dah pokoknya. Akhirnya pas dia keluar gue bilang sama dia, dokter apaan begitu, masa main buang muka. Pokoknya kacau dah dokternya juga. Ini buruk banget pelayanan. Sebenarnya ini rumah sakit udah banyak track record jeleknya, cuman katanya udah ganti nama. Makanya akhirnya gue datang, mau coba udah bener apa belum. Ternyata pas gue tanya sama suster IGD-nya, ternyata perawat-perawatnya, dokter-dokternya semua masih sama, cuma manajemennya aja yang ganti. Nah ini gue sebenarnya kecewa. Saat itu juga gue keluarin anak gue, itu juga baru semalam udah 10 juta guys, karena udah tes darah segala macam. Obat pun cuma bawa pulang, bawa yang udah diresepin aja, yang udah diminum pada saat di rumah sakit. Nah akhirnya gue pulangin anak gua. Saat itu juga di Senin malam masih panas badannya, cuma gue coba di rumah, akhirnya nggak bisa tidur juga. Nah anaknya masih panas. Besoknya gue pindahin ke rumah sakit Siloam Karawaci. Akhirnya gue tanya adik gue, karena adik gue pernah di situ juga, di keponakan gue dirawat. Nah akhirnya gue pindahin ke sana, recommended dia. Waktu itu anak gue pernah rawat jalan juga sekali sama dokternya sana. Nah, gue thank you banget buat rumah sakit Siloam Karawaci Lipo Village ya. Itu perawat-perawatnya bener-bener care sama anak gue, bener-bener nenangin. Mereka semua mau pasang infus juga pakai sarung tangan, mau cari pembuluh darahnya juga pakai infrared. Jadi nggak sembarang pencet-pencet main tusuk aja. Jadi perawatnya bener-bener profesional, banget, dan dokternya bener-bener nenangin, bukan nyalahin, bukannya buang muka atau gimana. Kita ngomong mereka respon dengan baik. Itu gua respect banget pokoknya. Tidak seperti rumah sakit yang pertama, gua bener-bener nggak respect, dan gua nggak akan rekomendasi untuk rumah sakit yang pertama itu. Nah akhirnya gua pulang di hari ke-5, jadi 5 hari 4 malam di rumah sakit Lipo Village, Siloam Lipo Village. Nah sekarang hasil labnya terakhir kemarin sudah jauh lebih baik, CRP dan leukositnya sudah jauh lebih baik. Tetap dia kasih obat antibiotik dan obat batuk, karena ada batuk juga. Akhirnya sekarang udah jauh lebih baik, sudah mau makan, sudah mau nyusu, dibanding waktu awal-awal tidak mau nyusu, tidak mau makan gitu. Itu aja sih. Jadi itu coba nanti lihat video-videonya, gua share. Jadi biar jadi pengalaman. Kalau sekarang kalau milih rumah sakit itu harus hati-hati guys. Jadi nggak bisa main sembarang masuk, biar kita ada uang, bukannya sombong. Biar rumah sakit besar, jadi jangan salah kaprah. Rumah sakit besar belum tentu pelayanannya bagus, perawatnya bagus, perawatnya profesional. Kalau gue bilang itu rumah sakit yang pertama gue datang memang besar, kalau dari luar besar bagus, tapi dalamnya bobrok. Perawat-perawatnya tidak profesional sama sekali, tidak ngerti pasang infus pula. Dia cabut terus dia nggak bisa pasang infus lagi, malah mau panggil perawat IGD. Nah itu yang gue bikin bener-bener kecewa sebenarnya. Gue bilang jangan dipasang dulu, bilang gue mau pindahin aja, karena dicabut infus aja dia nggak bisa tanpa sarung tangan, darah muncrat kemana-mana. Kacau memang benar.
Akhirnya gue pindahin satelit juga. Nah, buat teman-teman yang kalau anaknya sakit mau dirawat, pilih rumah sakit yang memang benar track recordnya bagus. Nggak harus murah, nggak harus mahal. Mahal juga nggak menjamin itu rumah sakit bagus. Jadi kalau dibanding Siloam, VIP harga 1.500.000, sedangkan yang rumah sakit yang pertama 1.800.000 jauh lebih worth it. Pelayanannya lebih bagus terhadap perawat dan dokternya. Jadi ibarat kata kita keluarin duit juga nggak percuma gitu. Itu aja sih pesan gua. Oke? Bye. Kamar mandinya di mana? Oh, kamar mandi tapi rame-rame ya? Hehehe